Kita lanjutkan membahas kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasail Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahabi al-muta'akkidi taftirus sha'imina walau ala thamaratin aw syurbatin minal ma'. Qala alaihi salatu wassalam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un, yakni min ajri sha'imi, wa hadha as-sawabu innama yuhsalu liman fattarahu walau 'ala al-ma'i. Fa amma man at'ama as-sha'ima min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi mawdi'in akhara falaysa yuhsalu lahu hadha as-sawab, walakin yahsulu lahu thawab al-it'am wa huwa 'azimun, wa thawabu man asba'a sha'ima mahma at'amahu hatta yasba'u wa huwa katsir. Wa minal mustahab, dan sebahagian dari yang disunahkan, yang dianjurkan, perbuatan yang baik yang dianjurkan oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mustahabbi al-muta'akkid, perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat dikuatkan untuk dilaksanakan adalah taftirus sha'imi, memberi makan orang yang berpuasa, memberi takjil, ya kalau di kita istilahnya sekarang memberikan takjil, ya, memberikan iftar untuk orang-orang yang berpuasa, walau ala thamaratin, meskipun cuma sekedar dengan kurma, itu minal mustahab. Bahkan mustahabnya al-muta'akkid, ya, perintah sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Surga rindu kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan. Surga rindu kepada orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, mut'imil ji'an. Surga rindu kepada orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat, was-sha'imina fi syahri Ramadan. Dan surga merindukan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Keempat ini ada semua di bulan Ramadan. Yang pertama, talil Quran. Surga rindu kepada orang yang terus menerus membaca Al-Quran, imma fi Ramadan wala siyama, imma fi ghairi Ramadan wala siyama fi syahri Ramadan. Baik membaca Al-Quran itu di luar bulan Ramadan, apalagi fi Ramadan, ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Sangat amat dianjurkan untuk
selalu membaca Al-Quran. Karena Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Nah, saya menganjurkan melalui forum ini pada para santri yang ada di rumah untuk terus membaca Al-Quran, terus berusaha menghatamkan Quran. Kalau biasanya Ramadan di pesantren itu haula at-talibun at-tullab wa talibat yastabiquna fi khatmil Quran. Mereka berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Di rumah pun begitu. Ayo istibaq, sabaqah bil khairat, dalam kebaikan. Di antaranya apa? Ta'lil Quran, membaca ya. Sekalipun di rumah, nanti kalau datang ke pondok akan ada laporannya berapa kali menghatamkan Quran selama di rumah. Yang terbanyak tetap akan diapresiasi, akan diberikan hadiah seperti layaknya setiap tahun kita di pesantren. Tapi bukan karena kepengen dapat hadiah. Semua ibadah yang kita lakukan itu yang dari awal imanan wahtisaban. Ya, man fariha biduhuli Ramadan imanan wahtisaban. Ya, orang yang melaksanakan puasa Ramadan, qiyam lail, imanan wahtisaban, karena iman. Begitu juga membaca Al-Quran, imanan wahtisaban, karena Allah. Nggak jadi berat kalau karena Allah. Segala sesuatu yang kita niatkan talaban liwajhillah, betul-betul mencari ridha Allah, maka akan menjadi ringan. Apapun yang kita lakukan nggak berat, karena talaban liwajhillah. Tapi kalau li ajlin nas, kalau orang beribadah karena pengen dilihat orang, itu namanya berpura-pura, sia-sia. Akan ringan, apapun yang lillah itu akan ringan. Sedekah karena Allah ringan, nggak berpikir nanti rugi. Sholat karena Allah nggak akan rasa, nggak ada jenuh, nggak ada capek. Zikir karena Allah, semua yang lillah betul-betul karena Allah akan menjadi ringan untuk dilakukan. Begitu juga baca Al-Quran, talil Quran. Surga merindukan orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan. Surga rindu kepada orang yang selalu menjaga lidahnya. Jaga lidah. Nah, maksudnya apa? Jangan bicara yang jelek, jangan menyakiti orang. Ya. Hafidhil lisan. Kemudian apa? Wa mut'imil ji'an. Dan surga merindukan orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ibadah yang paling mulia adalah memberi makan orang. Ibadah yang paling mulia adalah memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, orang puasa kan lapar, dari pagi nggak makan, begitu saatnya berbuka kita kasih tuh makanan, meskipun cuma sebutir kurma atau seteguk air, segelas air mineral. Ya, nggak peduli dia kaya atau dia miskin, pokoknya yang kita kasih makanan, dia gunakan makanan yang kita berikan itu untuk membatalkan puasanya, maka itu pahala puasa dia kita dapat. Ya, karena itu mut'imil ji'an. Nah, ini yang harus betul-betul digelorakan kepada masyarakat, harus disosialisasikan kepada masyarakat. Kita membiasakan it'amut ta'am, memberi makan, mut'imil ji'an. Ini amalan para mulia, amalan para wali begitu.
Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad dalam manaqib beliau, kebiasaan beliau itu kalau berdakwah, berkunjung kemana-mana, beliau dengan murid-muridnya berangkat misalnya ke satu daerah sambil bawa alat-alat masak. Bawa alat-alat masak. Jadi datang ke satu kampung, masak dulu. Bawa gidir, bawa semua, bawa potong kambing, bawa segala macam. Punya pasukan yang jago masak deh. Ya, masak dulu di situ. Saya datang dari pagi, dia masak nasi kebuli, masak makan makanan enak. Datang ke satu kampung, kemudian orang kampung diundang, diajak makan enak. Zaman dulu kan zaman susah, orang jarang makan enak. Zaman penjajahan, orang jarang makan enak. Ini dikasih makan nasi kebuli pakai daging kambing, diundang gratis. Ya, kayak begitu. Ya. Orang kan senang. Kalau orang cuma disuruh, ayo ke masjid, sholat, tapi perutnya lapar. Nah, kasih makan dulu. Udah kenyang, kasih dia ngikutin. Ya, kalau ke dalam keadaan lapar tuh, paling enak. Kita deh ngerasain deh. Lagi haus dikasih air, lagi lapar dikasih, betapa berharganya itu. Ini amalan para wali begitu. Orang diajak makan, habis diajak makan baru kemudian sama-sama diajak sholat berjamaah, berzikir, baca ratib, baca maulid. Ya, apa sebelumnya atau sesudahnya? Nah, itu dakwahnya para wali begitu. Ya, bukan sekedar menyampaikan mawaid, bukan sekedar menyampaikan mauidhah, tapi memang betul-betul dirasakan kehadirannya menyelesaikan masalah, terutama masalah perut. Ada dikisahkan juga kebiasaan diantaranya, kebiasaan Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Beliau kalau kereta berhenti di stasiun Tanggul, beliau seduh kopi jahe. Misalkan dulu kalau ganti perwis kereta itu lama, beliau bikin kopi jahe sama teko-tekonya, dia naik di gerbong kereta. Orang yang lagi nungguin kereta jenuh ngantuk, dikasih kopi jahe satu-satu dianterin, seperti layaknya seorang pembantu berkhidmat kepada Tuhan. Melayani umat, itu terkesan. Jadi kita jadi ustadz jangan pengennya dilayani terus. Boyo kita melayani kali-kali. Kita yang modal gitu lah. Dakwahnya dakwah bilhal seperti para wali zaman dulu. Jangan terlalu. Kita kadang-kadang jadi ustadz pengen dijemput pakai mobil enak ber-AC. Ya, mobil pakai AC. Dikasih makanan enak. Di depannya dikasih parsel buah yang bagus-bagus. Udah gitu ceramahnya sebentaran, ketawa mulu lagi. Udah gitu pulang, ya amplopnya kurang, balik lagi. Kurang nih. Nah, ini kalau di Jakarta setengah jam aja sekian. Jangan, nggak boleh. Ikuti dakwah para wali, ikuti dakwahnya para sahabat, ikuti dakwahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun kita nggak bisa memberi makan, jangan membebani umat. Ya, jangan harus begini, nggak usah, jangan terlalu bangga. Sayyidatuna Khadijah yang kemarin 11 Ramadan haul yang beliau konglomerat pada zamannya, hartanya untuk membantu dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta beliau dipakai buat dakwahnya Rasulullah. Itu Sayyidatuna Khadijah. Ya. Istri yang mulia baginda Rasulullah.
seorang kaya raya, konglomerat di Mekah pada zaman itu. Sampai mau meninggal malu-malu, minta kepada Rasulullah supaya dikafani dengan sorbannya baginda Rasul, tapi mau minta malu-malu. Ya Allah, saya datang ini jadi istrinya Ustadz, ngumpulin harta baik kerjanya. Ustadz baru pulang menanggapnya. Serahin sini, wah, nanti diaudit. Ini dakwanya Sayyidatuna Khadijah, ya, Sayyidatuna Khadijah Kubra, Khadijah. Ya. Begitu tuh. Ikuti dakwah para wali, dakwah para sahabat, dakwahnya baginda Rasul yang terbiasa memberi makan orang. Karena yang kita sayangkan, thariqah dakwah seperti ini justru yang dipakai oleh orang-orang misionaris. Orang-orang misionaris yang datang ke daerah-daerah kumuh. Ya, kayak kemarin isu apa tuh? Nasi anjing. Nasi yang dibungkus ada gambar anjing. Ya, udah begitu baru heboh. Dari kemarin itu pada kemana? Ya, yang ada di sekitar situ, orang-orang kaya yang di sekitar itu kemana? Begitu ada isu daging anjing baru, ya saya kira bagus juga jadi buat memancing para, baru pada turun dah, baru pada bikin video dah, baru pada bikin rekaman, wah ini ngerekam bagi nasi, ini bagi beras. Dari kemarin kemana? Mungkin sengaja juga biar kepancing, terus biar pada sedekah. Emang kudu begitu sekarang. Jadi kudu bukan pamer, tapi biar orang-orang pada sadar bahwa saudara-saudara muslim kita banyak yang kelaparan. Kalian kalau sukses nanti jangan pelit. Ya. Murid-murid saya kalau pada sukses, mudah-mudahan pada sukses, pada jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu jangan buat diri sendiri, tapi memberikan kepada orang-orang. Ada seorang dokter dari Kuwait yang mengislamkan jutaan orang di Afrika. Hartanya dia ambil habis buat dakwah, mengislamkan orang di Afrika sampai jutaan. Hartanya habis. Terus dakwah di Afrika karena dia tahu bahwa Afrika itu daerah yang targetnya akan dikristenkan. Ya, makanya dia ada Abdurrahman As-Sumait, Syekh Abdurrahman Sumait. Dia dakwah ke Afrika sampai sama orang-orang Afrika dijuluki ini raja kami di Afrika. Dia bangun ribuan masjid, dia bangun sekolahan, dia bantu orang-orang Afrika yang kelaparan. Ya, orang Kuwait. Ya, padahal dia bukan seorang ahli agama betul, tetapi memang betul-betul melihat kondisi di Afrika kayak apa. Dia bangun sekolah, bangun perguruan tinggi. Anak-anak orang Afrika disekolahin gratis sampai jadi doktor. Terus pulang ke kampungnya berdakwah. Kita ngapain? Ya, jangan sampai posisi itu diambil sama orang misionaris. Tuh mereka-mereka yang ada di bantaran sungai, di kolong-kolong jembatan. Ayo kita dakwahi. Cara dakwah kepada mereka bukan sekedar ngajak ayo sholat, bukan, kasih makan dulu, diperhatikan. Ya, itu yang saya usikum semua santri-santri saya harus punya jiwa sosial yang tinggi.
Ya, kita guru-guru kita mengajarkan itu, bagi-bagi beras. Ya. Wassaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Itu yang dirindukan surga. Talil Quran, hafizil lisan, mut'imil ji'an, wassaimi fi syahri Ramadan. Jadi itu mustahab al-muta'aqqid. Taftirus sha'imin, memberi makan orang, memberi iftar, memberi takjil kepada orang yang berpuasa. Walau ala tamaratin, meskipun cuma dengan menggunakan korma, au syurbatin minal ma, atau minuman air. Ya, meskipun air putih sunnah. Ya, batalin puasa dengan yang halal, dengan yang apa? Yang subhat. Ya, misalnya korma atau air putih, jangan batalin puasa langsung pakai rokok ya. Itu namanya nggak ngikutin sunnah. Kalau ngikutin sunnah, korma atau air itu langsung dan garam bisa hati-hati ya. Dia memang batal tapi tidak ngikutin sunnah. Maaf. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, orang yang memberikan bukaan, ya, memberikan makanan untuk berbuka, memberikan iftar, shaiman, orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kusam min ajrihi syai'un, maka bagi dia pahala, ya, pahala dari orang yang berpuasa, ya, min ghairi ayyan kusam min ajrihi syai'un, tanpa ada yang berkurang, min ajrihi, dari pahalanya orang yang berpuasa yang dia berikan makan. Ya, saya ngasih Yusuf terbukanya pakai korma, ya. Dia membatalkan puasanya pakai korma yang saya kasih, maka pahala dia saya dapat full tanpa dikurangi sedikit pun, kata Nabi begitu. Kalau satu orang, kalau yang saya kasih makan 100 orang, ya 100 orang yang berpuasa. Ya, kalau yang kita kasih makan ribuan orang, Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau di haram itu orang yastabikun, berlomba-lomba untuk it'amut ta'am, memberikan iftar. Mereka berlomba-lomba kasih makan gratis supaya orang pada buka. Kalau kita berlomba-lomba dagang lontong sama bakwan, ya, tanpa dikurangi sedikit pun, yakni min ajri shaimi, dari pahalanya orang yang berpuasa. Wa hadza tsawabu, dan ini pahala, innama yuhsalu, dihasilkan, lima, bagi orang fattarahu, yang dia memberikan iftar, walau alal ma'i, sekalipun cuma dengan menggunakan air saja. Fattara sha'im, memberikan makan untuk membatalkan puasa, walau alal ma', meskipun cuma air mineral doang nih. Misalnya di lampu merah nih, ketemu pas
lampu merah pas maghrib kita kasih air mineral, air doang. Ya, itu sekian orang yang membatalkan puasanya dengan air mineral yang kita kasih, kita dapat pahala. Ya, luar biasa ini. Fa'amma man at'ama sha'ima, maka adapun orang yang at'ama sha'ima, memberi makan kepada orang yang berpuasa min ba'di fitri, tapi yang dikasih makan setelah dia berbuka. Ya, dia kasih makannya, dia udah batalin puasanya. Ya. Fi baitihi au fi maudi'in akhar, baik di rumahnya au fi maudi'in akhar, atau di tempat yang lain, falaisa yuhsadu lahu hadzal tsawab, maka enggak dapat tuh pahala puasa orang yang diberi makan kalau dia sudah membatalkan puasanya dengan yang lain gitu. Yang falahu ajrun, yang dia dapat pahala orang yang berpuasa itu kalau yang kita kasih makanan yang memang dikasih makan dipakai buat membatalkan puasa. Misalnya si Ibnu kasih Sandi air mineral doang buat batalin puasa, ya batalin puasa, maka Sandi Ibnu dapat pahala Sandi, puasa Sandi. Nah, habis dia batalin cuma pakai aqua, baru muspikasi kebuli satu nampan sama paha kambing. Tetap yang dapat pahala puasanya yang mineral yang tadi buat batalin ini. Nasi kebuli lain lagi pahalanya, pahala sedekah. Gitu. Nah, kalau mau ente batalinnya pakai nasi kebuli aneh, gitu, jangan yang lain. Baru ntar minumnya pakai air Ibnu, ya ada air mineral. Begitu. Jadi yang pertama kali digunakan untuk membatalkan puasa. Ya. Walakin akan tetapi yuhsalu lahu thawabul it'am. Nah ini kalau yang tadi si musfik tadi dia cuma dapat pahala memberi makan, nggak dapat pahala puasanya sih Sandi. Apalagi kemudian udah kasih nasi kebuli, wow, dikasih air apa namanya, es campur di atasnya ada. Ya, oke, mobil sampah. Nah, enak gitu. Ya. Wa huwa azimun, ini pahala juga. It'amu al-it'am, apa namanya, memberi makan memberi makan orang juga pahalanya besar juga. Ya, itu yang tadi disebutkan, yang dirindukan surga, mut'imit so'am, orang yang memberi makan, itu juga pahalanya besar. Cuma tidak mendapatkan pahala puasa orang yang membatalkan puasanya dengan makanan gitu. Enak banget dong. Masa gue yang lapar seharian dia cuma ngasih aqua doang dia dapat, itu ketentuan begitu. Tapi ini tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Bukan berarti pahalanya si Sandi habis buat Ibnu. Kalau gitu. Kalau orang tahu ini berlomba dia kasih makan kan. Lalu jangan disalah tafsirkan. Ya, ini yang banyak orang salah nafsirkan. Dia nggak puasa. Dia nggak puasa, dia ngajak buka bersama satu restoran dibayarin sama dia. Tapi dianya dia nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Ya. Bukan begitu, itu namanya bocor wadahnya.
Bocor gede gitu. Dia ngasih bukaan dengan dalih biar dapat pahala puasa orang, tapi dia sendiri nggak puasa. Wa thawabu man asba'a sha'ima mahma'at amahu hatta yasba'ahu wa huwa katsirun. Dan pahala orang yang membikin kenyang orang yang puasa, ya, asba'ah, kasih makan sampai kenyang, ya, mahma'at amahu hatta yasba'ahu wa huwa katsirun. Ya, memberi makan sampai dia kenyang, pahalanya besar, Masya Allah. Kemudian wa salatut tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'thuratun. Salat tarawih nih. Dan sholat tarawih fi kulli lailatin, pada setiap malam min Ramadan, dari malam-malam bulan Ramadan, makturat, ya. Itu berita yang ada asarnya, ya, dianjurkan untuk qiyamul lail. Wa adatus salafi, dan adatnya para salaf rahmatullahu alaihim, mudah-mudahan rahmat Allah pada mereka semua, tauzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhirihi alaiha, yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassara wa yaj'aluna al-khatma fi ba'dil layali min akhir syahr. Faman amkanahu ay yaqtadiya bihim fi dzalika falyusammira wa la yuqassir fa innal khairal ghanimah. Nah, adatnya para salaf dari dulu membagikan Al-Qur'an, ada yang membagikan mushafnya atau membagikan bacaannya, gitu kan. Ini kamu baca juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz sampai 30 orang. Nah, ntar hatamannya pas dibaca pada saat tarawih, gitu. Kalau 30 orang 30 juz kan, kamu juz 1, juz 2, 3, ntar kita hataman pas tarawih. Itu yang baca Al-Hakumut Takasur, itu bacaan khutmul Quran, ya. Bisa kita amalin tuh, ya. Ntar siapa imam? Depi. Dari sekarang kita bagi-bagi nih, 2 juz. Ini berapa orang? Ada 15 orang? Ada. Hah? Ada. Ada 15 orang. Pokoknya dibagi, 1 orang 2 juz. Ntar malam hataman, gitu. Ya, akan masuk Bang Jamal, baca juz keberapa? Dibagi-bagi aja ya. Ya. Hafid juz keberapa sekarang? Hafid juz keberapa? Hah? 18. Juz 18. Hafid baca juz 18, 19. Faiz? Faiz? Juz berapa Faiz? Faiz? Hah? Juz 11. Faiz juz 11. Udah selesai belum juz 11-nya? Faiz? Juz 11-nya udah selesai belum? Udah, berarti juz 12 Faiz. Juz 12. Dibagi aja deh tuh sisanya. Ntar malam hataman, begitu tuh, ya.
Jadi tiap malam khatmul Quran tarawihnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Terus habis itu al-asri, terus wailun, terus alam tara, terus ilafi, terus arwaital, terus inna, terus kuliah, terus itu khatmul Quran. Ya, itu yang dilakukan para salaf begitu. Dari awal Ramadan sudah tausiul Quran min awalihi ila akhiri. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassara, dibagi-bagi tuh. Nih, kamu juz pertama, juz kedua, ini juz ketiga, juz keempat, ini kelima, keenam, tujuh, ke-8, ke-9, ke-10, terus tiap malam. Gitu. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassara. Kemudian yang udah ditauzi, sudah dibagi-bagi tadi, yaqra'una minha, dibaca tuh. Kalau 30 orang berarti 30 cuma dapat satu juz tarawih itu 30 orang termasuk imam, dibaca itu. Nah, itu bacaan khatmul Quran di tarawih itu. Gitu. Makanya bacaannya dari Al-Hakumut sampai An-Nas. Kalau yang biasa dilakukan di malam 21 di Keramat Empang, dari malam 19 ya, malam 19 di As-Salafi kalau nggak salah, ya, apa di luar Batu, 17 luar Batang, 19 Salafi, Hudud ya, 17 luar Batang, 19 As-Salafi di Bonanas, di Hud dulu abahnya Habib Salim, dari kakeknya Habib Abdullah, Habib Bagir, bapaknya Habib Bagir, Hud bin Bagir bin Salim bin Abdullah, bin Abdullah bin Salim. Jadi dari dulu, ya, dari abahnya dulu yang mengimamkan, abahnya meninggal diganti sama Habib Hud. Dan dari dulu begitu. Khatmul Quran 17 di Luar Batang, 19 di As-Salafi, 21 di Keramat Empang, 23 di Al-Hawi Condet, 25 di Kuitang, 27 di Kampung Bandan, 29 di Pekojan, sama-sama. Jadi di malam-malam ganjil bacanya Khatmul Quran itu. Ya. Itu begitu yang dilakukan salaf, baik di Yaman dan salaf di zaman dulu di kita begitu. Nah, kalau di kita kan nggak pakai Khatmul Quran, baca aja dulu gitu. Nah, itu kita mulai ngikutin tuh. Ya, para salaf begitu kebiasaan tauzi'il Quran min awwalihi ila akhirih 'alaiha. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassara. Baca yang ringan-ringan itu bacanya. Yang baca yang beratnya bukan ketika tarawih, bukan ketika sholat, tapi sudah dibaca duluan. Gitu. Kalau yang sekarang banyak orang ngerjain hatamannya lagi tarawih. Nah, yang bagus. Kalau yang memang iman dan waktu sabarnya sudah mantap, ya cakep deh. Iya. Ya, kayaknya kalau model-model musik mah nyala lah. Ya. Iya, baca Al-Hakumut aja kalau kelamaan dikit. Takbiratul ihramnya ditunda-tunda. Gimana kayaknya? Ya. Yang sekarang banyak semalaman 1 juz gitu baca, kayak di masjid-masjid di Aten, di mana semalaman 1 juz. Bacaannya kayaknya itu yang kalau salaf dulu baca Qurannya di luar sholat, pas sholatnya tinggal khatmul Qurannya. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassara wa yaj'aluna al-khatma fi ba'dil layali min akhir syahr. Maka menjadikan para salaf tersebut al-khatma, khataman Quran fi ba'dil layali, ada sebagian
malam itu yang tadi saya sebutkan 17, 19. Nah itu di Yaman begitu, di Hadramaut begitu. Ya, mereka menjadikan khataman Quran itu di layali min akhir syahr. Akan dilakukannya di berjamaah besar itu pada akhir syahr, pada akhir bulan itu malam 21, 23, 25, 27, 29. Faman amkanahu an yaktadiya, maka bagi orang yang memungkinkan untuk mengikuti bihim, ya, man amkanahu, yang memungkinkan bagi man an yaktadiya, untuk mengikuti bihim kepada para salaf, bidzalika, pada cara yang tadi sudah disebutkan, fal yusammira, maka hendaknya bersegera. Ya, fal yusammira wala yuqassira, jangan menunda-nunda, jangan mengkosor, jangan mengurang-urangi gitu. Fa innal khaira ghanimatun, karena kebaikan adalah merupakan ghanimah, simpanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat ke-20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat, li anfusikum, untuk diri kamu sendiri, min khairin, dari suatu kebaikan, tajiduhu indallah, niscaya kamu akan memperoleh balasannya indallahi, di sisi Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna wa annana ashrafna 'ala alladhi ashrafna, fatub 'alaina tawbah تغسل كل هوبة، واستر لنا أوراتي وآمن، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عدد تصف صحبه. والحمد لله في البدء والحمد لله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.